Oke, selamat datang di kelas konsultasi riset PR. Hai, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Oke, by the way, kalian pernah nggak tahu pemberitaan tahun 2022? Waktu itu, Gcraft itu ngadain Paris Fashion Show di Paris Fashion Week saat itu. Sempat tahu, sempat baca berita zaman itu? Ada? Waktu itu sempat rame, netizen sempat rame karena brand-brand yang ikut ini kayak kok kayak punya privilege gitu. Sampai berdasarkan pemberitaan di Kompas, itu ada yang menjelaskan. Penjelasannya kayak gini nih. Gcraft itu dari awal tidak ngomongin bakal ngikut Fashion Week, tapi bikin fashion show tapi di Paris. Kenapa kasus ini gede? Karena teman-teman, Paris Fashion Week itu adalah satu event gede di dunia fashion, dan untuk masuk ke sana itu nggak gampang, susah banget. Nah, netizen Indonesia itu menganggap bahwa ini ada berusaha misleading dari pemerintah dan beberapa brand besar yang ke sana, sehingga muncul ini nih, pernyataan sikap gitu. Nah, biasanya kalau di riset PR itu aku ngambil dari problem atau kasus yang lagi dibicarakan, ramai dibicarakan oleh netizen. Baru kemudian aku minta kalian diskusi gitu. Kalau dalam kasus ini, aku pengen tahu ini deh, POV kalian deh. Menurut kalian, Gcraft ini adalah badan kreatifnya Kementerian Pariwisata kalau nggak salah. Itu salah nggak sih bikin kegiatan Paris Fashion Show di momen Paris Fashion Week? Menurut kalian salah nggak? Kalau kalian pengen dapat insight lebih banyak ya, sistem kelasku adalah diskusi. Menurut kalian salah nggak sih? Nah, biasanya di kelasku itu akan menuntut teman-teman buat ngomong, oh ada yang bilang ini salah. Kenapa salah? Karena mereka secara sadar menggunakan momen. Udah tahu itu adalah momennya Paris Fashion Week, tapi bikin event sendiri nih di saat yang sama. Orang awam bisa salah tangkap dong. Di satu sisi ada yang bisa bilang kayak gitu. Di sisi lain, orang-orang mahasiswa yang punya otak strategis biasanya akan bilang ini nggak salah. Kenapa? Karena marketing, PR itu membutuhkan momen. Nah, Gcraft justru pinter memanfaatkan momen. Nah, yang mana yang salah? Apakah yang salah adalah mahasiswa yang menyebutkan bahwa ini Gcraft pinter? Apakah yang salah adalah yang menyebutkan Gcraft ini jahat karena misleading informasi ke orang Indo? Ya dua-duanya bisa benar, bisa salah. Nah, di riset, di action research, kami nggak akan ngejudge kalian benar atau salah. Tapi yang kami berusaha sampaikan ke kalian adalah saat kalian menyampaikan ini suatu kebenaran atau ini sebuah kesalahan, harus ada dasar datanya. Itu yang bikin kelas risetku lama sih. Teman-teman pengen ngambil industri kreatif, apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Mencari permasalahan mungkin Mas yang ada di industri kreatif. Oke, benar. Permasalahan seperti apa yang layak untuk dijadikan kasus menurutmu? Yang kasusnya lumayan berat mungkin.
definisi kasus yang lumayan berat. Mungkin yang viral gitu mas, yang kadang dibahas sama masyarakat gitu. Oke, dari mana kita bisa membuktikan kasus tersebut viral dan banyak dibahas? Mungkin karena sering dibahas sama kasusnya naik. Oke, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kasus itu sering dibahas dan naik? Mungkin dari trending-trending yang ada mas. Oke, bagaimana caranya kita memotret tren tersebut? Nah, itu. Tahu mas. Oke, ini diskusi ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa membantu. Kita diskusi bareng. Kira-kira kasus seperti apa sih yang layak dan memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas ini? Adakah? Oh, harus gini, harus gitu. Terutama bagaimana cara membuktikannya? Oh, harus viral untuk bisa dibahas. Oke, cara membuktikan bahwa itu viral gimana? Gimana? Silakan. Ini teman-teman asisten gemes-gemes semua. Definisi. Nggak boleh gitu, no. Nggak boleh gitu, no. Gimana? Ini jadi kita... kalau tidak jangan. Nggak apa. Ini nggak ngomongin benar salah gitu. Gimana? Menurut gimana gitu? Jadi kalau dari pencarian kita minggu pertama kemarin, itu kelompok saya itu mulai pilih-pilih tema yang sekiranya kayak banyak data yang data yang ada gitu loh. Oke. Dan salah satunya itu ada di industri kreatif. Jadi dari masing-masing kelompok kita tuh bakal cari artikel mengenai industri kreatif. Nah sebelum itu kita tuh pastiin industri kreatif itu seperti apa gitu. Terus unsur yang ada dalam industri kreatif itu apa aja. Nah baru kita pilih dari aspek-aspek yang ada itu kira-kira mana ya yang paling mudah untuk kita ambil gitu. Dan tentunya dari aspek yang kita ambil tuh harus banyak kayak artikel-artikel yang menunjang gitu. Gitu sih, Mister. Oke. Wait. Jadi Manzil dan teman-teman memilih untuk membuktikan bahwa kasus ini penting berdasarkan artikel di media online dan konvensional gitu. Sementara seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Seru. Satu poin. Kelompoknya Manzil membuktikan bahwa kasus ini penting karena media online dan media konvensional membahas kasus ini. Kalau dari yang lain, ada nggak? Ada cara lain nggak? Atau belum pada ngerjain? Belum? Nah, oke. Aku bakal stop share dan wait. Mana ya? Oh, yang di sini. Oke. Share screen di bagian sini. Oke. Jadi teman-teman, saat kalian memilih sebuah kasus, itu pastikan bahwa ada banyak data yang mendukung bahwa kasus tersebut benar-benar ada. Salah satu caranya tadi udah disampaikan sama Manzil bahwa kita harus di-backup, kasus tersebut harus di-backup oleh media online atau media konvensional, dan itu repetitif, berulang. Contoh kasusnya adalah misal kalian pengen ngomongin kecurangan pemilu. Nah,
saat kalian ngomongin kecurangan pemilu, apakah itu hanya asumsi bahwa pemilu itu curang, atau beneran terjadi nih bahwa dalam pemilu kemarin ada kecurangan? Kita di sini bukan dalam posisi hakim yang membenarkan atau menyalahkan, tetapi berdasarkan berdasarkan berita dalam 1 minggu terakhir. Ini kita bisa ngambil dari Google News. Berdasarkan berita 1 minggu terakhir, itu kita bisa petakan di antara sekian puluh berita, berapa sih yang ngomongin bahwa pemilu ini curang? Wah, nggak bisa nih, karena pemilu ini baru saja berakhir. Pasti berita tentang kecurangan pemilu itu banyak banget kalau dalam seminggu. Apakah boleh dikecilkan lagi konteksnya? Bisa. Let's say dalam 24 jam terakhir. Dalam 24 jam terakhir, ada berapa berita sih yang ngomongin bahwa pemilu itu curang? Ini kalian petakan, baru kemudian kalian putuskan bisa diangkat atau tidak. Jadi nanti yang koreksi adalah aku dan teman-teman asisten. Saat kami nanti koreksi, kami akan cek beritanya beneran ada atau enggak. Bukti berita ini ada itu mana. Kemudian sampling berita yang kalian gunakan itu sampling berita di tanggal berapa saja. Itu harus clear. Ini cara pertama, berdasarkan berita. Kalau kalian kesulitan di berita konvensional, kalian bisa pakai berita online. Berita online bisa diakses paling gampang lewat Google. Kalian tuliskan kata kuncinya dan kalian pilih bagian news. Clear di situ. Ada yang butuh ditanyakan di sini sebelum kita melangkah ke cara berikutnya? Gak ada? Gue cocol ya. Oke, kita melaju ke cara berikutnya. Tadi katanya Haifa, kita harus cari yang viral, kita harus cari yang trending untuk bisa memutuskan bahwa berita ini, kasus ini valid. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan tools gratis. Tools gratisnya Google yang namanya Google Trend. Google Trend ini kita bisa melihat kasus dari masing-masing hampir semua negara yang ada di dunia. Kalian tinggal pilih aja mau ngambil data di negara mana. Oke, misalnya karena kita ada di Indonesia, kita bahas dalam konteks negara Indonesia. Kemudian di sini kalian bisa komparasi, kalian bisa bandingkan. Lebih enak ngebahas tentang pemilu, nggak enak kecurangan pemilu, bukan? Coba deh, ada yang banyak mencari nggak kata kunci ini di Google Trend? Seberapa banyak sih kalau ada? Berdasarkan data yang kita dapatkan di 1 hari terakhir, bahwa orang yang mencari tentang kecurangan pemilu itu sampai di 100 kali di tanggal 27 jam 12.36. Ternyata pagi-pagi dini hari ada banyak yang nyari tentang kecurangan pemilu. Aku galau antara milih tema kecurangan pemilu atau agresi Israel ya. Ini aku kata kunci ngawur ya. Saya yang lewat di otakku. Lebih banyak mana orang yang membahas tentang kecurangan pemilu dan agresi Israel dalam 24 jam terakhir? Ternyata lebih banyak yang ngebahas tentang kecurangan pemilu. Kayaknya nggak seru deh. Aku pengen ngebahas tentang, let's say,
eh, Tokopedia dibeli TikTok. Ada berapa orang ya ngebahas Tokopedia dibeli TikTok? Oh ternyata lebih banyak nih dalam 24 jam terakhir. Jadi Google Trend itu bisa membantu kalian untuk ngasih insight bahwa isu yang kalian angkat itu penting atau enggak. Berapa lama, rentang waktu berapa aja yang bisa diambil sama Google Trend itu bisa sampai 5 tahun ke belakang, bahkan sampai 2004. Ini bisa ditarik 20 tahun yang lalu. Tapi karena kecurangan pemilu itu let's say baru dari tanggal 14 kemarin ya, mungkin kita ambil 7 hari terakhir ya. 7 hari terakhir antara kecurangan pemilu, agresi Israel, dan Tokopedia dibeli TikTok, itu lebih banyak ngebahas tentang apa ya? Ternyata kecurangan pemilu. Peaknya ada di tanggal berapa? Tanggal 26 jam 2 pagi. Kecurangan pemilu itu dicari sampai 100 kali di tanggal tersebut. Sementara peaknya dari Tokopedia dibeli TikTok itu ada di tanggal 22 jam 8 pagi. Ada sampai 93 orang di jam tersebut yang mencari tentang kata kunci ini. So ini adalah salah satu cara untuk ngasih ngasih validasi bahwa kasus yang kalian pilih itu memang bisa dibahas, datanya tersedia dan accessible. Ini baru penggunaan awal dari Google Trend. Ini kalau ke bawah, ini ada banyak hal lagi yang nanti bisa dijelaskan satu-satu oleh mungkin salah satu tim pengajar. Jadi ada 2 cara yang untuk pemula paling mudah dilakukan. 1, cari backup dari pemberitaan media. Yang kedua, kalian cari dari bukan sosial media, platform analisis yang free. Salah satunya adalah Google Trend. Untuk basic, ini cukup mudah digunakan untuk belajar. Tapi kalian kalau mau ngambil data dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, toolsnya nanti beda lagi. YouTube sama dengan ini. Tapi kalau TikTok sama Instagram, Facebook segala macamnya, itu analitiknya beda. Karena si YouTube masih di grupnya Google kan, jadi mereka sharing data. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Aku nggak pengen ngasih banyak informasi. Aku nggak mau oversharing dulu, ntar kalian overthinking lagi. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah dapat pencerahan how to start the project? Gimana? Atau udah overthinking? Itu apa? Grafik kayak gitu. Mau tanya? Boleh. Berarti langkah pertama sebelum kita kerjain lebih lanjut itu, pertama kita harus cari yang lagi trending, terus bisa dari pemberitaan dan lihat analisis dari Google Trend gitu. Oke. Aku koreksi. Jadi bukan mencari kasus yang lagi trending, tetapi kasus yang lagi trending itu akan memudahkan kalian untuk mengerjakan project. Bukan berarti kalau kasusnya nggak trending itu nggak bisa dikerjakan ya. Tetapi karena kalian masih belajar riset, otomatis ketersediaan data yang melimpah itu akan memudahkan kalian untuk melakukan analisis. Clear? Jadi syarat utamanya bukan trending. Syarat utamanya adalah data dasarnya ada. Dan juga ini jebakan Batman juga sih. Saat kalian menggunakan kasus yang lagi trending, datanya banyak. Tapi terlalu banyak data juga akan membingungkan kalian. Tapi kalau tidak ada data sama sekali, sementara kalian masih di project awal, itu juga kalian don't know what to do gitu.
So, harus nyari yang gimana? Pilihannya di kalian. Mau cari data yang sangat berlimpah atau data yang secukupnya? Yang jelas, sebisa mungkin kalian di project ini tidak menggunakan data nol. Data nol berarti belum ada datanya sama sekali. Itu akan menyulitkan kalian. Tapi kalau misalnya kayak kalian lihat di sini, data tentang kecurangan pemilu ini banyak banget. Di setiap harinya dalam rentang waktu 7 hari terakhir, paling nggak per hari ada 44 orang yang mencari pemberitaan ini. Let's say kalikan aja 7 hari terakhir, satu hari itu 24 jam. Dalam 24 jam itu ada sekian detik, berarti ada potensi sekian puluh ribu berita. Sanggup nggak ngolah? Gitu. Ayo diskusi. Aku di sini ada untuk membantu kalian, tapi kalau kalian tidak bertanya apapun, aku tidak tahu kesulitan kalian di mana. How? Udah aman? Clear? Mas, Beres? kalau misalnya ya kita udah dapet masalahnya apa, terus sumber datanya udah jelas, selanjutnya apa ya Mas? Sampaikan dulu aja permasalahanmu, permasalahannya apa yang bakal kamu angkat. Oke, gini, aku kasih arahan di awal ya. Kalian bukan berarti tidak boleh membahas satu hal yang sama. Kalian sangat boleh antar kelompok membahas satu hal yang sama. Kenapa? Meskipun kasusnya satu, pada akhirnya kemampuan masing-masing kelompok untuk mengolah data itu akan berbeda. Jadi that's why aku minta Haifa, kira-kira apa sih yang bakal kamu bahas gitu? Siapa tahu aku bisa membantu memfokuskan gitu. Apa yang pengen kamu bahas? Kalau kan tadi pengennya ngambil industri kreatif, itu tetap harus dikerucutin gitu ya Mas? Oh ya, harus. Itu sama kayak gini loh. Haifa pengen jodoh seperti apa? Oh, aku pengennya cowok. Itu tidak menjawab pertanyaan gitu. Tapi cowok yang seperti apa? Itu harus sangat-sangat spesifik. Makin spesifik itu akan memudahkan kalian. Let's say, oh aku mau calon jodoh itu adalah cowok berusia maksimal 5 tahun lebih tua daripada aku, penghasilan per bulan 500 juta, mukanya udah dioplas bagus, kemudian rumahnya ada kolam renangnya. Clear, spesifik. Itu akan memudahkan kalian untuk mencari data. Tapi kalau kamu cuma bilang bahwa, oh aku mau jodoh yang penting cowok, ya berarti saat nanti ada transgender yang udah jadi cowok ngelamar kamu harus mau dong. Kan asal cowok. Atau mungkin ada kakek-kakek yang umurnya tinggal 7 hari, rumahnya pinggir sungai ngelamar kamu harus mau dong. Kan asal cowok. Gitu kan? Jadi, saat kita melakukan riset, baik action research maupun skripsi kalian nantinya, makin spesifik sebuah kasus, itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu, Hai. Gitu, Pak. Hai, Pak. Apa sih? Nggak tahu, itulah pokok. Oke Mas, terima kasih. Oke. Jadi analoginya ke sana. Kalau kalian misal nih, keyword yang aku masukkan di sini, kecurangan pemilu, ini sebenarnya bukan keyword yang bagus. Kenapa? Karena keyword ini tidak fokus. Bisa fokusnya gimana? Kecurangan pemilu 2024 misal. Kemudian mungkin ada kecurangan pemilu 2019 misal.
Mana sih? 2019. 2024, oke. Nah, ini baru fokus. Ini baru bisa diselesaikan. Atau kecurangan pemilu Anies. Ini baru bisa diselesaikan. Kenapa? Fokus. Saat kalian cuma ngomong kecurangan pemilu, itu nggak bisa diapa-apain. Karena POV kalian nggak tahu nih mau stand for nomor 1, 2, atau 3. Dan itu nanti cara pengambilan datanya ke subjek yang berbeda-beda. Gitu. Oke, ada lagi yang mau konsul? Saranku adalah better kalian open belak-belakan aja di sini, jadi kami bisa ngasih arahan rather than enggak deh nanti aja ntar kasusnya dicuri sama orang lain gitu.